Suami. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Alhamdulillah Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu ya, kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu ya. Sebelumnya kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan supervisi akademik, di mana supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahap Bu ya. Ada praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, kira-kira dari percakapan kita pada kesempatan kali ini Bu, apa yang Ibu harapkan Bu? Saya berharap di percakapan kita kali ini saya bisa menggunakan strategi, model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian anak-anak lebih tertarik lagi dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran yang saya ajarkan nanti. Ya, baik. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Untuk materi saya nanti, saya berharap peserta didik dapat menentukan limit fungsi aljabar yang berbentuk limit X mendekati A Fx dengan cara pemfaktoran dengan benar dan bertanggung jawab. Kemudian, peserta didik mampu menyelesaikan limit fungsi aljabar yang berbentuk limit X mendekati A Fx dalam masalah kontekstual dengan benar dan bertanggung jawab. Berarti di sini ada 2 tujuan pembelajaran ya, yang hendak dicapai nantinya, dan ini terkait dengan materi limit fungsi aljabar Bu ya. Nah, kira-kira seperti apa area pengembangan yang hendak dicapai? Saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi konten dan proses, budaya positif, kompetensi sosial emosional peserta didik. Berarti nanti area pengembangannya itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi, baik itu konten maupun proses. Kemudian ada juga terkait dengan bagaimana Ibu menerapkan budaya positif dan kompetensi sosial emosional Bu ya. Nah, kira-kira lebih lanjut lagi nih Bu ya, strategi yang dipersiapkan oleh Ibu itu seperti apa? Tentunya menyiapkan media pembelajaran Pak ya. Dalam hal ini berupa PPT, video pembelajaran dan lainnya. Kemudian menyiapkan sumber belajar, tentunya ini berupa buku paket. Kemudian merancang metode pembelajaran seperti diskusi, kerja kelompok, atau penugasan. Kemudian menerapkan model pembelajaran problem based learning. Baik Bu ya. Jadi strategi yang dipersiapkan Ibu Suwarni ini terkait dengan media pembelajaran, kemudian ada sumber belajar, metode pembelajaran, dan ada juga model pembelajaran yaitu problem based learning Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran? Besok di kelas 11. Baik Bu ya, berarti besok insya Allah saya akan datang di kelasnya Ibu untuk melakukan supervisi akademik di kelas 11 ya Bu ya. Itu Ibu Pak. Ya, insya Allah ya Bu ya. Kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Alhamdulillah dari percakapan kita, bagaimana saya bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten, kemudian bagaimana mengembangkan budaya positif supaya lebih meningkat lagi, dan kompetensi sosial emosional peserta didik. Baik Bu, berarti Ibu sudah nantinya bisa mengembangkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu proses ataupun konten, kemudian ada juga budaya positif dan kompetensi sosial emosional Bu ya. Insya Allah semoga bisa terrealisasi dengan baik pada kegiatan proses pembelajaran nantinya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan atau waktu luangnya yang telah diluangkan untuk percakapan ini. Sampai ketemu besok ya Bu, di kelas 11.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said Yaman Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, nahnu bi khair wa anti ya Ustazah. Alhamdulillah sehat walafiat juga. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran Ananda semua. Didengarkan namanya ya. Nabila, Nadira, Namira Atifa. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran agar tidak jenuh, tidak bosan, masih ingat waktu belajar TK? Waktu belajar TK semua? Kalau kau suka hati, sebut Allah. Allah, Kalau kau suka hati, sebut Allah. Allah, Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sebut Allah. Allah, Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Baiklah Ananda, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita, semoga setelah belajar limit fungsi aljabar Anandaku bisa menentukan limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati A, fx dengan cara pemfaktoran dengan benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, bagaimana Anandaku bisa menyelesaikan limit fungsi aljabar yang berbentuk limit X mendekati A, fx dalam masalah kontekstual dengan benar dan bertanggung jawab. Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami atau lebih mudah mengerti limit fungsi aljabar, kita menggunakan pendekatan saintifik, metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan dan presentasi. Jadi nanti Anandaku bergabung dengan kelompoknya masing-masingnya. Kemudian kita memakai model problem based learning, ya. Baiklah Ananda, kita akan menyaksikan video tentang limit fungsi aljabar, ya. Ini di channel web. Ini adalah video pembelajaran untuk mengetahui limit fungsi aljabar. Pada video ini saya akan membahas konsep dasar limit, bagaimana cara menentukan limit dari grafik fungsi, serta bagaimana syarat suatu fungsi memiliki limit. Dan saya juga akan membahas beberapa metode cara menyelesaikan permasalahan limit fungsi aljabar. Jika ada nanti perhatikannya, jika ada nanti yang kurang dipahami, bisa Ibu tanyakan, nanti Ibu jelaskan ulang, ya.
limit fungsi aljabar. Pertama, kita pahami dulu konsep dasar limit. Nah, ini adalah notasi limit, dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x-nya tidak sama dengan a, maka fx-nya mendekati nilai L. Nah, perlu teman-teman ketahui, tidak setiap fungsi itu memiliki limit. Saatnya suatu fungsi memiliki limit jika limit ini sama dengan limit kanan atau pada hukum seperti ini. Limit fungsi fx untuk x mendekati a. Nah, ini pangkat negatif ini artinya mendekati a dari kiri. Setelah kita menyaksikan video penjelasan tentang limit fungsi aljabar sesuai dengan metode pembelajaran kita, Ananda berbagi kelompok berdasarkan minat dan kesiapan Ananda. Berdasarkan minat dan kesiapan Ananda ya. Silahkan bergabung dengan teman-teman yang sesuai dengan minat dan kesiapan Anda. Silahkan ambil setiap kelompok mengambil bukunya dengan LKPD-nya. Bagaimana dengan hasil diskusinya, Ananda? Sudah? Sudah. Baiklah, kelompok berapa yang siap maju duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, silakan. Beri semangat untuk kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh saudari Syahira Afifah. 2 tambah 4S dibagi 2, S pangkat 2 tambah S, S mendekati 1, sama dengan 1,67. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman atau kelompok lain yang ingin menanggapi atau ingin bertanya tentang hasil diskusi kami, maka dipersilakan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya mau bertanya tentang X pangkat 2 tambah 4X, kenapa bisa mendapat 5? Baiklah, ini karena X pangkat 2 tambah 4X sama dengan 5, karena X ini dijadikan 1 pangkat 2. Jadi 1 kali 1 ditambah 4X berarti 5. Bebas. Oke, iya dah. Silahkan dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang ditampilkan oleh atau yang didiskusikan oleh kelompok 1, jika fx x pangkat 2 ditambah 4x per 2x pangkat 2 ditambah x, tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Nah, kalau kita pakai tabel, perhatikan ini untuk nilai x, untuk nilai y. Nah, kita lihat dari sebelah kiri yang mendekati 1, yang paling dekat adalah 1,67. Itu kalau kita pakai tabel. Nah, tadi kan sudah dipaparkan juga langkah-langkah penyelesaian menentukan limit fungsi aljabar ya. Nah, salah satunya itu dengan substitusi langsung. Bisa kita juga pakai
per 2x pangkat 2 ditambah x. Untuk x mendekati 1 itu bisa kita pakai substitusi langsungnya. Jadi misalkan pembilangnya dulu x pangkat 2 ditambah 4x, substitusikan langsung. X mendekati 1 berarti x pangkat 2 ditambah 4x diganti dengan 1. Nah, jadi 1 pangkat 2 1, 4 dikali 1 4, jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian untuk penyebutnya 2x pangkat 3 berarti 2 dikali 1, kemudian ditambah x, x-nya diganti dengan 1 berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 5 per 3. Kalau disederhanakan 5 per 3 itu sama dengan 1,67. Jadi nilai dari fungsi fx x pangkat 2 ditambah 4x per 2x pangkat 2 ditambah x pada saat x mendekati 1 adalah 1,67. Baiklah Nanda, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan untuk materi pembelajaran kita? Silakan. Untuk kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu kita dapat menentukan nilai limit f(x) dapat dilakukan dengan cara yaitu tersatu substitusi langsung, kedua pemfaktoran, dan yang ketiga cara mengendalikan dengan bentuk sekawan. Baiklah Nanda, untuk kegiatan kita hari ini sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk diri kita. Ananda semua, terima kasih atas segala kerjasamanya, kesiapannya, dan antusiasnya belajar. Nah, sebelum itu apa yang Ananda dapatkan setelah belajar menentukan limit fungsi aljabar? Senang? Apalagi? Masih mau belajar? Semangat lagi ya. Semoga pembelajaran matematika bukan sebagai momok bahwa matematika itu sulit. Tetapi kalau kita berusaha untuk mencintai dan menyenangi, maka akan mudah juga diterima dengan akal sehat. Jadi tidak ada kata sulit untuk matematika. Aplaus. Untuk materi kita selanjutnya yaitu menentukan cara menentukan limit fungsi aljabar dengan mengalihkan sekawan. Ya, jangan lupa untuk dibaca-baca dulu materinya sebelum kita masuk lagi minggu depan. Baiklah Nanda, kita tutup dengan mengucapkan kafaratul majelis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi tujuan kita berkumpul pada kesempatan kali ini yaitu untuk membicarakan terkait dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan Ibu Sony ya di dalam kelas, di mana Ibu Sony sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelumnya ini merupakan bagian rangkaian dari supervisi akademik ya. Kita pada waktu hari Jumat kita sudah melakukan percakapan observasi, praobservasi, dan waktu hari Sabtu juga saya sudah melakukan observasi di kelasnya itu. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita tidak hanya berdua ya,
kita didampingi oleh pengajar praktik yang hebat, Ibu Srianti, SPD MPD. Selamat datang Bu. Terima kasih atas waktunya yang telah dibawakan untuk kami. Ya baik, begini Bu Suami, kemarin alhamdulillah Ibu Suami telah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, di mana saya melihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu sudah sangat luar biasa, di mana Ibu sudah mencoba untuk menerapkan media pembelajaran, kemudian menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, dan ada juga penerapan budaya positif dan kompetensi sosial dan emosional. Nah, kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu pada saat kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Tentunya ya, saya sangat gembira karena pembelajaran saya, proses pembelajaran saya yang peserta itu lebih terarah, menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, terutama berdiferensiasi konten dan proses, kemudian lebih meningkatkan lagi budaya positif, kemudian kompetensi sosial dan emosional. Kemudian dalam pengaturan atau pembuatan media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan pemilihan video-video pembelajaran, tentunya anak-anak lebih senang, lebih tertarik. Jadi yang tadinya agak kurang semangat, lebih semangat lagi. Ya, alhamdulillah ya. Ibu Suami ini sudah mencoba menerapkan media pembelajaran. Tadi ada permainan video pembelajaran yang membuat siswa ini sangat tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu. Nah, tak luput juga Ibu ini menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi, ada peningkatan budaya positif dan kompetensi sosial emosional juga Bu ya. Nah, sesuai dengan hasil pengamatan saya Bu ya, untuk kemarin selain dari yang Ibu telah sebutkan tadi sudah sangat sesuai ya, di mana Ibu sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu pembelajaran diferensiasi konten maupun proses, dan penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional. Nah, di catatan saya ini Bu ada dua hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi Bu ya, terkait dengan ice breaking dan kegiatan persepsi kemarin itu. Saya melihat bahwasanya siswa tidak terlalu terlibat ya Bu ya dalam kegiatan itu. Baiknya mungkin Ibu melibatkan siswa Bu ya. Maksudnya yang lebih aktif itu adalah siswanya yang ketika melakukan kegiatan ice breakingnya dan persepsinya itu ya, tentunya siswa yang lebih menyampaikan seperti apa pengalaman belajarnya, kemudian dikaitkan dengan proses pembelajaran ya. Ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, seperti apa kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan oleh Ibu ke depannya? Tentunya saya akan lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran pada peserta didik dengan lebih memilih strategi pembelajaran, kemudian lebih banyak siswa ya atau peserta didik yang lebih aktif, tentunya dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Pada saat kita proses pembelajaran sebelumnya itu kan kita pakai problem based learning ya, kemudian strateginya itu dengan diskusi, penugasan, dan kerja kelompok. Jadi bagaimana nanti anak-anak lebih
aktif lagi, lebih maksimal lagi, sehingga kami sebagai guru atau pengajar, pemandu ya, lebih terarah lagi untuk memandu anak-anak dalam keaktifan belajar. Kemudian tentang tadi ice breathing dan persepsi, jujur sebelumnya itu saya jarang menggunakan. Jadi mungkin pada saat kemarin diobservasi agak kurang ya. Jadi harapan saya nanti insya Allah akan lebih memperbaiki bagaimana memandu anak-anak sehingga lebih dominan anak-anak yang melakukan ice breaking, begitupun dengan persepsi, bagaimana memandu anak-anak sehingga mereka yang lebih dominan mengungkapkan persepsi untuk pembelajaran kami selanjutnya. Baik, berarti rencana Ibu ke depannya itu ingin memaksimalkan lagi ya proses kegiatan pembelajarannya Bu ya. Bagaimana anak-anak itu yang lebih aktif ya, sehingga pembelajaran itu bisa betul-betul berpihak kepada muridnya ya. Oke, baik Bu ya. Saya kira seperti itu ya percakapan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Sony, dan kepada Ibu pengajar praktik sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan percakapan pasca observasi. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.